Waktu saya masuk itu anak-anak, istri itu semuanya positif. Satu keluarga? Iya, Pak? satu keluarga. Bahkan Wow. di karyawan saya itu 2 itu positif juga. Jangan menyepelekan COVID ini. Jangan sombong dengan COVID ini. Kita harus tetap waspada dan hati-hati dengan penyebaran COVID yang sampai sekarang ini belum jelas kapan COVID nanti akan selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Muardi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan tentu saja saya udah ketemu. Berapa minggu ya kita nggak ketemu ya? Iya nih, Iya, wah, masih dengan kami di sini ya. Ya, Positif Podcast Sehat Solutif. Think positive and get more solution. Solution. Ya, kita berapa bulan ya? Berapa bulan ya ketemu? Iya, lama sih Mas. Kemarin kemana aja Mas? Nah ini nggak enak banget di saya nih. Tanya kayak gitu. Kok nggak kelihatan di mana-mana Iya, ya? terakhir itu seharusnya senang-senang bareng ya kemarin ya, tapi ternyata saya dapat arisan. Ceritanya dapat arisan. Oh, Dapat arisan. makan-makan. Iya, waktu arisan saya positif dok. Hamil? Bukan. Oh. Saya terkonfirmasi positif kemarin, hampir isolasi mandiri ditambah dengan isolasi di Mawar ceritanya. Jadi, iya toh, Mas? Sampai masuk Mawar saya. Waduh, sempat positif COVID Mas? Sempet. Ya kan? ampun. Pokoknya nggak enak badan lah. Gak enak Nggak pokoknya. enak. Pokoknya serba gak enak. Serba nggak enak, makan nggak enak, nggak bisa membau juga. Di Bangsal, saya baru di Bangsal loh, level Bangsal. Belum nanti kalau misalnya yang punya pemberat itu masuk ICU, sampai masuk ke ICU itu ya, aduh. Kadang saya merasakan, wah ini Ya. seperti saya diberikan kesempatan kedua ini. Alhamdulillah. Harus memperbaiki semuanya ya. Luar biasa, Oke. iya. Nah, Oke Mas Bias. kebetulan dok, Ya. nah siang ini saya juga punya teman-teman lulusan. Lulusan apa ini? Lulusan COVID. Lulusan COVID. Lulusan COVID, dan beliau ini juga sebagai penyintas yang kemarin luar biasa perjuangannya. Ya. Mungkin saya lebih beruntung daripada beliau ini, karena beliau itu berjuang melawan COVID ini di ruang intensif. Oh. Sempat mengalami masa kritis juga. Nanti bagaimana, dokter pasti akan penasaran bagaimana sih ceritanya beliau, pengalaman beliau. Sangat berguna ya. Pasti akan sangat berguna. Ya. Apalagi jangan belum kena. Jangan. Iya. Tak pancing. Nah kebetulan siang hari ini kita kedatangan Tamu spesial. Ya. Beliau adalah Bapak Rudi Dwi Haryanto. Beliau wira swasta di Kota Solo, dan beliau ini adalah suami dari dokter Iya. spesialis anak ya, spesialis Oh, anak iya. di RSUD Dr. Muardi. Ya. Dan yang kedua ini kita juga kedatangan tamu lagi, yaitu Bapak Haji Idris Sarjono. Beliau adalah Ketua Komisi 2 dari DPRD Sukoharjo. Ya, kita sapa dulu dok. Ya. Baik, assalamualaikum Pak Idris, assalamualaikum Pak Rudi. Ya, selamat datang tentunya di positif di podcast RSUD Dr. Muardi ini. Tentunya ini kami berbangga dan sangat luar biasa kedua Bapak ini sudah mau meluangkan waktunya yang di rutinitas yang sangat padat ini. Ya. Mungkin jenengan mau tanya dulu nih, bagaimana sih? Ya kan? Bagaimana? Iya. Katanya dengar-dengar ini Pak, positif pernah penyintas COVID ya Pak ya. Terpapar. Ya, mungkin saya tanya sama Pak Idris dulu ini ya. Kapan ini Pak dinyatakan positif dan gimana ceritanya Pak? Tahu kalau positif COVID-19? Ya. Yang jelas saya perkenalkan dulu, nama saya Pak Haji Idris Sarjono, SH LC
Oh, LC. Kok ada sih? Iya, Haji Idris Sarjono, sarjana hukum lulus corona. Oh, lulus corona, siap. Teman-teman saya itu memang menambah ya saya tambah LC tadi. Ternyata lulus corona. Gini ya sekalian, kemarin saya sekitar akhir bulan November, Akhir bulan November. sekitar tanggal 23. Pada waktu itu saya kan pas sibuk-sibuknya acara saya, pas kampanye mau pilkada Kabupaten Sidoarjo. Oh. Dan bertepatan pada waktu itu saya juga menikahkan anak saya yang nomor 2. Itu alhamdulillah mendapat serang SD di Kalimantan Utara, Oh. di Kaltara, di Tarakan. Dari situ kan saya penuh banget, saya masa pencapaian. Di sana saya 1 minggu, saya pulang ini badan saya sudah nggak enak lah. Langsung saya ke dokter langganan saya. Akhirnya saya capek, biasa saya disuntik dikasih vitamin. Malam harinya itu badan saya itu keluar keringat dingin yang luar biasa. Oh. Nah itu pada waktu itu. Akhirnya saya pagi-pagi kok baju semua basah. Terus saya karena di acara kantor ada acara penting, saya rapat, ingin rapat. Akhirnya saya ke kantor. Temen semua sudah bilang, kok panjenengan tinggalnya begitu sehat. Seperti itu. Saya buka rapat langsung pulang. Pulang, ngambil anak saya di rumah sakit daerah Kampus Rajo di KL. Jadi, kok kalau untuk bernapas panjang, saya nyelot saudara itu madep di dari satu sakit. Saya langsung disuruh ke rumah sakit, di sana diperiksa dari selama saya tidak merasakan panas saya masih 36 terus. Dia masih membau masih makan merasa enak, mencium barang masih bisa. Akhirnya terakhir saya di ronsen paru-parunya. Akhirnya ada bercaknya putih. Dokter Ratna langsung di situ memvonis saya kena suspek Corona. Baru suspek. Ya, saya harus dirawat di rumah sakit. Saya juga bingung, saya kan di situ sama istri sama anak, saya harus opnam langsung. Apabila buat saya juga menurut dokter sama juga demi kesehatan saya semua dan keluarga, artinya saya opnam di rumah sakit DKS selama 6 hari. Oh. Nah, dalam 6 hari di sana karena kondisi saya yang terakhir itu Pak Idris, saya potong dulu, mungkin bisa dimasukkan dulu agak ke atas saja headsetnya. Ya, seperti ini biar nyaman. Karena di sana peralatannya kurang, katanya perawatnya kurang maksimal. Akhirnya saya terakhir di ronsen lagi kok tidak ada perbaikan. Saya dirujuk ke rumah sakit. Di situ selama saya di rumah sakit DKS selama 6 hari, dirujuk ke rumah sakit Melati selama sekitar kalau tidak 2 minggu sampai 3 minggu. Oh. Di sana alhamdulillah dengan bantuan perawatan dokter yang luar biasa sama dokter residen dan juga perawat yang luar biasa, alhamdulillah saya pada tanggal sekitar sehabis pilkada akhir Desember saya alhamdulillah lolos corona, bisa bertemu dengan panjenengan sekarang. Alhamdulillah. Di rumah saya karena berkat doa dari keluarga saya yang saya cintai semua, istri saya, keluarga saya dan masyarakat Kabupaten Wonosobo atau masyarakat Tarakan sana juga mendoakan semua. Alhamdulillah saya lolos corona. Luar biasa. Itu ceritanya saya mendapat corona dengan bermacam-macam bermacam-macam Terapi. permasalahan banyak sekali. Macam-macam masalahnya. Wah, kita stop dulu, Pak. Ya, baik. Jangan cerita dulu masalahnya kayaknya banyak ini. Masalah banyak. Kita harus kita simpan dulu nih. Kita lanjut ke Pak Rudi ya, Pak Rudi. Bagaimana sih Pak Rudi pertama kali Pak Rudi ini terpapar COVID dan Sadar. Iya. Bagaimana keluarga mengetahui kalau misalnya
Pak Rudi ini. Kebetulan istri Pak Rudi dokter Yahya ya. Mungkin Pak Rudi ini bisa dikatakan 12 kali lipat riskananya. Riskan loh bro. Iya. Kotak dengan naskes. Bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke kita. Gimana? Sebelumnya saya juga nggak mengira saya itu kena COVID itu. Saya nggak ngira. Jadi selama itu mungkin karena kalau tadi Pak Idris juga menyebutkan karena kecapean mungkin waktu itu saya juga konsentrasi di usaha saya. Waktu itu saya mau awal-awal launching Produk resto baru. ya. Resto. Saya punya resto healthy kitchen. Mantap. Jadi makanan-makanan sehat itu. Terus waktu itu memang saya harus terjun sendiri sampai kira-kira ke pasar ke mana itu sebenarnya saya sudah prokes saya nyonya sering ketat ya. Apalagi ibu seorang nakes. Itu ketat banget pikir makanya. Kena terpapar itu juga dari mungkin lingkungan klinik ya, kan ada ada pasien-pasien atau gimana. Ternyata enggak, mungkin saya kenanya di pasar itu ya yang saya juga nggak ngerti. Karena jalan-jalan ke pasar belanja buat saya ngajari anak buah saya, ini belanjanya di sini gitu. Nah, terus nggak yakin kalau saya kena COVID itu. Wong saya udah pakai masker. Cuman katanya nyonya itu nggak tertib, maskernya kadang-kadang melorot gitu. Tanpa disadari. Nah, mungkin itu sering menjumpai saya itu gitu. Kadang kan nggak sadar kalau saya ngomong. Terus akhirnya ada gejala-gejala panas terus sampai 2 kali rapid itu negatif. Ini apa? Terus yang paling mengena itu waktu anak saya yang paling kecil. Dia bilangnya kok saya nggak bisa merasa gitu, nggak bisa merasakan, nggak bisa membau. Mamahnya langsung coba aja PCR itu. Ternyata hampir semua. Jadi waktu saya masuk itu anak-anak, istri itu semuanya positif. Satu keluarga? Iya, satu keluarga. Bahkan di karyawan saya itu 2 itu positif juga. Jadi saya nggak bisa, saya posisi saya terus akhirnya kan dibawa ke Muardi itu karena saya udah nggak kuat. Berapa hari Pak itu? Gimana? Bapak sudah terkonfirmasi di rumah berapa hari? Di rumah itu hampir 1 minggu. Terus saya nggak enak, coba badanku kok nggak enak rasanya itu, umpama saya dipijet gimana ya? Saya ngundang tukang pijet. Mbak Menawa ini karena cuma saya capek aja. Iya, gitu. betul. Ternyata dipijet itu juga nggak beda, itu enak sebentar terus terus habis itu ya udah mah aku nggak tahan itu. Bawa di Muardi itu semalam di ruang bangsal biasa. Setelah itu nunggu hasil labnya yang PCR. Ternyata positif, langsung foto ronsen udah nangis ya. Sempat foto ronsen dengan hasil yang sudah putih semuanya. Putih semua. Wow. Dan mamahnya itu nggak tahu ini hasilnya apa, padahal mamahnya itu dalam satu tim dokter di Muardi. Malah nggak tahu. Bukannya nggak tahu, disembunyikan. Memang nggak dikasih tahu. Kalau jadi dikasih tahu mungkin stres juga itu. Ya. Ternyata tapi akhirnya tahu juga setelah saya keluar. Setelah saya keluar dari ICU baru mungkin dikasih tahu. Iya. Jadi dikeluarkan dari grup atau grupnya sendiri, katanya mamanya itu sendiri. Ada dokter sendiri kan. Koordinasinya seperti itu gitu. Ya karena biar psikologisnya itu juga. Karena juga positif waktu itu. Jadi anak saya 5 itu yang enggak 1. Pembantu saya enggak. Jadi yang satu rumah itu yang biasa di satu rumah itu cuma 2 yang enggak. Terus yang karyawan saya di itu ada 2. Waduh. Ada 2. Dan ini semuanya semua kegiatan usaha
lockdown semua. Nah, tukang pijetnya tadi gimana Pak? Lah, saya herannya itu, yang mijeti saya itu kok nggak apa-apa ya. Saya tuh heran ya. Karena nggak tahu kok. Iya. Dia nggak tahu mijat. Padahal lama itu mijeti dengan saya itu. Itu sama seperti saya sudah undang pijet. Tapi selamat juga ya Pak ya tukang Kita pijetnya. bikin gambaran ya. Saya juga Bagaimana keadaan tukang pijat sekarang? Oke. Iya, iya. Berarti Pak Rudi dan Pak Idris ini sempat masuk ke ICU ya? Sempat Saya masuk terus ke malah saya di ICU terus. ICU terus. Iya. Pertama kali, berarti pertama kali Pak Idris terkonfirmasi positif itu mendapatkan perawatannya langsung ke ICU. Saya kan di DKS. Oh, dari Di- rujukan berarti ya? Rujukan 6 hari langsung Di sana diperkirakan perawatnya kurang, saya coba awati. langsung masuk ke Kalau ICU. tidak masuk ICU, alatnya kurang kan nanti ya. Oh, ICU. Harus masukkan ICU, dirawat terus di situ. Nah ini, mungkin kalau misalnya masyarakat nggak tahu ya dan pengen tahu sebenarnya bagaimana sih Pak keadaan di ICU itu, apalagi beda COVID ini kan beda dengan sakit seperti biasa ya. Bedanya sakit seperti biasa itu bisa ditungguin sama keluarga, kerabat, istri, dan itu bisa memberikan kita supporting energi positif biar kita bertahan. Nah, Bapak ini masuk ICU harus sendiri, berjuang sendiri, dan itu bagaimana Pak pengalaman waktu itu Pak? Ya, Pak itulah. Ketika saya di Muarti selama hampir 2 minggu atau 3 minggu, memang berjuang sendiri. Saya di sini itu pertama saya pernah di sudah pasang. Sampai dipasang ventilator nggak Pak? Iya, enggak, belum Oh, belum. ada. Baru Saya masker juga oksigen? dengan oksigen 3 kali. Pertama yang biasa, yang kedua yang ada Maskernya itu? Cukup. Yang terakhir sing oksigen yang terakhir tinggi. Seperti saya dikasih di properti semua. Iya. Nah, juga pernah Keadaan sadar waktu itu. sadar, Aku nggak bisa bayangin. saya. Hmm. Nah, di sana beberapa saya stresnya itu Mas. Di ICU itu saya tuh di kanan kiri saya menghindar semua. Pertama saya masuk lewat dari sana tuh pakai amban ya, lewat dari amban. Saya pakai kursi roda, disuruh kanan kiri saja banyak pergi mati. Iya. Allah. Di ICU-nya itu Pak? Saya baru datang. Oh baru datang. Saya kan langsung masih bisa pas saya kita payung nanti kanan kiri pergi mati. Ini yang belanja dong ya. Yang belanja di mana dia? Saya tuh stresnya itu saya itu setelah saya di ICU saya udah sadar saya pernah mengalami masalah kritis ya itu. Saya itu kok saya berjasa itu saya lihat persis tahu tetangga saya di WA grup itu tokoh-tokoh desa juga mendia semua. Betul, saya sudah basah, teman-teman keluarga saya sudah bingung semua pada malam hari itu. Saya nggak tahu di rumah keadaan. Selama hampir 1 bulan saya nggak tahu di rumah. Ternyata apa? Di rumah itu ada orang 11 yang positif. Orang rumah? Iya. Keluarga berarti Pak ya? Keluarga, Oke. pembantu, dan yang di rumah saya. Wow. Gitu loh. Saya tahunya diceritain setelah pulang. Wow. Katanya ditutup, saya punya juga PMT ditutup selama 2 minggu. Di depan ditutup pintu gerbang itu Lockdown. gitu. Cendel-cendel apa itu orang yang ngasih bantu itu luar biasa sampai sekarang masih. Oh. Buat makanan semua sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Iya. Jadi saya berarti kan masyarakat memang betul-betul memperhatikan Peduli. ternyata ya. Iya, luar biasa. Nah, saya pasrah, akhirnya saya semangat lagi. Ketika saya buka HP, WA dari teman-teman Indonesia bahkan ya, sama keluarga semua bersemangat, support juga semua. Akhirnya, berarti saya itu masih dibutuhkan masyarakat. Ya saya mau makan, mau minum, mau disuapi. Dari perawatnya luar biasa. Oh, sempat disuapi juga ya? Iya, dokternya menangani ada 6 dokter. Itu luar biasa. 6 dokter yang langsung Iya, terjun. betul memberi semangat support dari saya. Ya. Terus teman-teman dekat keluarga saya semua itu yang jauh-jauh semua mendoakan saya. Wow. Nah, itu akhirnya saya semangat.
Akan mau Yang bikin semangatnya itu karena Bapak waktu itu buka WA dan ada support dari saudara, keluarga, teman, kolega dan semuanya. saya nggak WA, udah selalu ngasih anak. Wow. Ini yang Ya. benar kan? Sama. Makanya apa namanya, kita tidak salah undang mereka, Dok. Karena perjuangan beliau-beliau itu ternyata cukup gak bisa cukup ya, tapi luar biasa karena Luar biasa berat. Pak Idris saja masuk sebelahnya pasien yang mungkin kurang baik ya, Pak ya. Mungkin sudah cara bernafasnya juga udah seperti itu, dan apa namanya ada apa namanya peti-peti jenazah yang sudah disiapkan. Itu yang bikin langsung kita drop pastinya. Nah, itu. Apalagi kalau misalnya di masyarakat sampai sekarang orang kena COVID itu pun dianggap aib kan, Ya. dijauhin gitu loh. Apalagi di sana positif, mending muter kampung, nggak mau Batuk aja dijauhin. batuk aja dijauhin. Jadi aduh ini. Nah ini saya pindah ke Pak Rudi. Nah kalau pengalaman Pak Rudi waktu pas di ICU bagaimana, dan yang bikin semangat Pak Rudi untuk bangkit dan saat ini bisa berkumpul dengan kita semuanya itu. Waktu itu ya memang waktu di ICU itu seperti benar yang diceritakan Pak Idris ya. Itu kanan kiri saya masih teringat. Waktu itu ada ibu-ibu itu baru masuk jejer dengan saya. Itu sekitar 15 menit nggak sampai. Meninggal. Waduh. Ya Allah. Terus saya waktu WA sama video call sama mamahnya, saya cerita gitu, udah nggak usah dilihat, nggak usah itu yang nyemangati saya. Yang sering nyemangati saya itu memang Istri, dari ya? keluarga, Iya, dari luar keluarga. biasa. Kadang-kadang saya tahu anak-anak saya itu ditelepon, wah senengnya minta ampun. Ada siapa ustadz yang memberikan support saya, memberikan doa saya, itu banyak yang Itu yang bikin Pak Rudi semangat lagi dari ya. Yayasan Al Nur Hidayah itu juga anak-anak yatim itu, karena kebiasaan saya memang itu yang saya lakukan, kadang-kadang berbagi dengan beliau, ikut pengajian yang itu. Insya Allah kalau saya bilang dengan adanya COVID ini, mana yang orang yang baik dengan yang jelek, yang enggak baik itu inilah Kelihatan ya Pak. kelihatannya baru dan sekarang ini hasilnya gitu. Kalau insya Allah kalau orang-orang yang baik insya Allah diselamatkan oleh Allah. Amin. Tapi kalau orang yang nggak kurang baik ya mungkin atau memang itu kuasanya Gusti Allah itu, Iya, betul. ya mungkin di sana. Gitu. Iya. Betul. Nah itu ini sering. Tadi saya cerita sama Pak Idris bahwa tetangganya Pak Idris itu Ustadz Soimin itu Iya. masuk di rujukan dari rumah sakit luar. Itu masuk itu masih sehat, masih bagus, masih ngomong sama saya kalau nanti waktu sholat saya diingatkan ya. Dan saya 5 waktu itu nggak pernah saya putus ya. Iya betul. Meskipun dengan keadaan tidur, dengan Iya. duduk itu saya sholat 5 waktu. Dan itu saya lakukan karena saya punya semangat. Itu yang menyemangati saya ya, termasuk itu. Iya. Biasanya sih, tapi benar pengalaman beliau itu juga pernah saya ngalami juga. Pernah ngalami juga. Curhat ya. Ya beneran. Satu kalau jadi orang-orang baik itu selalu menyemangati, itu yang bikin kita bangkit. Beneran. Kita buka. Tetangga saya, Oh iya. pimpinan pondok pesantren. Oh. Itu saya meninggalnya tahu persis di samping saya. Iya, yang saya ceritakan itu. Pak Uji pulang, Oh. Pak Ustadz Soimin masih situ. Heeh. Saya dikabari sama perawat-perawat yang kenal saya. Iya. Nama saya biar Ji. anak kontes ya. Bilang itu tetangga kita, Pak Soimin. Dari penjelasan itu dia meninggal. Saya tahu persis, saya ada cerita. Oh. Tetangga saya. Ah. Yang kalau saya yang lebih tadi cerita yang ibu-ibu itu ya. Ada lagi yang cerita yang saya ngerti dengan sendiri ya. Itu pagi itu masih kadang-kadang masih buka HP begitu enak-enak kayak gini. Siangnya itu saya tanya sama perawat udah nggak ada. Ini yang menambah stresnya waktu di ICU.
Mungkin itu. Wow. Makanya saya sering sama Mm-mm. nggak usah lihat kemana-mana, udah kalau baca Al-Quran aja. Iya betul. Dan alhamdulillah waktu saya di ICU itu hiburan saya cuma baca Al-Quran. Hiburannya. Hiburan saya baca Al-Quran. Entah biasanya kalau pagi sebelum saya proning saya baca Al-Quran. Dan itu satu hari insya Allah saya lakukan sampai sekarang. Saya tuh terus saya rutinkan. Waktu di ICU itu saya khatam satu. Wah, alhamdulillah. Sehari itu 2 juz. Berarti ada Ini makna yang luar biasa. Lebih saya tekankan ya. Karena apa? Keajaiban Gusti Allah itu di situ. Kadang Obatnya yaitu Iya. obatnya. kadang kalau misalnya saya berpikir secara ini aja ya, terbesit tadi itu pikiran kalau misalnya kita tuh kadang lupa, ya kan, lupa segalanya. Tapi di saat kita diingatkan dengan sakit seperti itulah, wah luar biasa, kita kembali ke jalan yang benar dan kesembuhan datang bro. Iya. Kesembuhan datang. Alhamdulillah. Dan sebenarnya itu bukan pas waktu sakit aja saya lakukan baca Al-Quran itu. Sebenarnya kebiasaan saya. Jadi mungkin di saat kebiasaan saya lakukan itulah yang menjadikan obat. Iya. Menurut saya itu yang mungkin bisa menginspirasi yang lainnya dalam keadaan terpepet itu mesti ada keajaiban Di dalam ICU. dan saya juga bayangkan sekarang kok bernafas saja sulit ya waktu itu. Saya pernah dengar dari dokter Septian ya itu waktu harus banyak buat baca latihan membaca Al-Quran apa ya pernah saya dengar itu yang saya lakukan. Akhirnya saya menginspirasi dan saat itu saya kerja. Iya. Gitu. Karena nafas ini kan nggak bisa berat Iya. sebenarnya. Apalagi kalau misalnya sudah keluar ya Pak, sudah orang kalau misalnya bahasa medisnya tuh mengatakan itu ada long COVID gitu ya, long COVID. Jadi masa sembuh, pemulihan. Nah itu kadang kita masih capek, bernafas saja masih merasa berat ya Pak ya. Betul. Ya, itu. Kalau gejala terberat sebenarnya apa sih dari kedua bapak ini apa? Sesek apa gimana? Di saat kritis dan berat itu bernafas Sesek. Saya biasa mulai awal saya kan makdek susah. Awalnya itu saya langsung tapi di ronsen katanya kalau ada bercak merahnya, bercak putihnya. Iya. Katanya tidak rokok, olahraga masuk ke olahraga. Nah, sampai pulang dari rumah sakit sudah sehat selama 1 bulan. Saya itu habis pulang dari sini bicara 1 menit aja sudah menggigil. Apalagi naik tangga. Waduh. Sampai sekarang naik tangga masih menggigil. Tapi aktivitas yang lain, tapi tidak santai dan sebagainya, mikir di mana-mana, sampai ke mana-mana, tidak biasa. Iya. Jadi yang paling memang pernapasan yang tidak saya di panas saya sampai sekarang masih 36,5 terus, belum pernah naik ke 7. Tapi tiba-tiba menyerangnya langsung ke paru dan ada bercaknya itu yang bikin karena kan Kalau saya waktu saya sesek itu kan karena sebenarnya sudah dikasih oksigen yang high flow nasal. betul. Itu tuh rasanya ini kok nggak kacek, saya bilang gitu. Kok nggak kacek itu saya tuh ini gimana ya ini. Jadi terus akhirnya berat saya gitu. tuh pakai waktu itu produk minyak oles itu Minyak oles, yang saya sebutkan fresh care ya, kayak itu. Itu saya mesti itu kok nggak bisa sampai ke dalam ya. Terus akhirnya itu saya tuh batuk kruk itu sampai keluar dahak itu bentuknya kayak kering gitu. Termasuk di saluran sini itu kayak tertutup, tersumbat. Jadi meskipun dikasih oksigen tuh kok nggak kacek ya saya itu. Terus akhirnya saya di sisi keluar tuh gedenya segini tuh. Dua-duanya terus dari sini tenggorokan ini. Habis itu alhamdulillah seperti keajaiban. Langsung lega ya. Los. Ya Allah. Saya nggak pernah batuk, nggak pilek, nggak batuk, sama sekali saya. Sampai sekarang. Tapi langsung menyerangnya ke paru. Iya. Saya nggak batuk, masih pokoknya yang ke atas.
Iya, karena dulu udah mungkin menyerangnya ke paru ya, tapi sekarang kan beda. Sekarang banyak yang Banyak serangannya di mana-mana. Nah ini Pak, Luar biasa. selama Pak Idris dan Pak Rudi di rawat ini, tentunya dari Rumah Sakit Muadi ini kan banyak banget tenaga-tenaga kesehatan yang kemarin itu banyak Pak terpapar ceritanya. Bergantian, silih berganti sampai benar-benar habis. Nggak ada tenaga sampai di tenaga administrasi pun harus turun tangan membantu di pelayanan, tapi bukan pelayanan langsung dengan pasien COVID, tapi pelayanan untuk pendukungnya aja. Nah, bagaimana sih Pak menurut Bapak ini teman-teman kita yang nakes itu, Bapak dari ICU sampai sempat pindah ke Bangsal kan? Nah, di Bangsal itu bagaimana? Kalau saya Nanti akan saya sampaikan sama teman-teman saya. berterima kasih sekali sama tim dokternya, itu solid sekali ya, betul. Yang kedua, semua tim dokter Hersini, dokter Septian, dokter Arifin, sampai jatuh bangun saya sempat lihat videonya dokter Arifin itu nangis gitu waktu kena. Setelah saya kayaknya setelah Ustadz Muin itu keluar itu, Sedonya itu kan juga akhirnya dokter Arifin juga masuk itu, masuk terus cerita ternyata. Nah itulah saya sampai jatuh bangunnya seperti itu gitu loh, saya dikerjakan sampai seperti itu. Saya sampai ya Allah, terima kasih sekali sama dokter-dokter, sama tim medis, tim perawatnya. Sampai saya itu yang saya baca itu di belakang itu ada tulisannya. Macam-macam lah, itu penyemangat itu sebenarnya, penyemangat saya, penyemangatnya ada macam-macam, tulisannya itu kayak lucu tapi bikin motivasi. Iya betul. Bikin motivasi. Betul. Saya senang. Iya. Kalau Pak Idris? Kalau saya betul-betul terima kasih luar biasa untuk pelayanan dari dokter Sidat, dari perawatnya. Ini pelayanan luar biasa. Saya depan itu saya sampaikan, memang berkat beliau dokter dan para perawat itu merawat saya dalam hati saya kira itu luar biasa. Saya api jempol dua. Setiap apapun yang saya tidak nyaman, dia selalu dia beri penyemangat. Semua cara sampai saya jadwal paskon dan sebagainya itu juga berkat dokter dan perawat ini yang kerjasamanya luar biasa. Itu dimarahi tidak dari ya, walaupun perawatnya agak sedikit ini ya Pak ya, galak-galak dikit, tapi kan karena emang harus Pak, kalau nggak galak pasiennya nggak nurut gitu. Kalau kita mas-masan diberi semangat. Iya betul. Sering saya dari murid tadi. Kalau nggak galak susah. Dia juga ngasih penyemangat itu buat kita, itu juga memberi penyemangat. Perawat, selamat pagi Pak Rudi, ini ya, semangat sehat ya Pak Rudi, semangat sehat ya. Semuanya ya, matur suwun sangat itu sama tim pemerintah. Iya. Beda kalau saya kemarin dirawat, kan kalau sama perawat cuma satu bilang, kamu ngapain di sini? Aduh, kalau ketemu apalagi kenal gitu, kamu ngapain Mas di sini? Nah, itu ya bikin semangat juga Pak gitu. Aduh Mas, aku juga ini masuk gitu. Ya, pertanyaan terakhir Pak ini Pak. Bagaimana pesan Pak Idris, Pak Rudi, saat ini kan kita masih pandemi, dan pandemi ini pun juga dari pemerintah juga sudah mencanangkan PPKM. Walaupun kasusnya udah turun. Walaupun kasusnya udah turun, ya ini bagaimana sih Pak pesan Bapak ke masyarakat saat ini? Ya, pesan Bapak masyarakat ke saat ini untuk bagaimana sangat hati-hati, dan COVID itu berbahaya. Nah, kita tidak perlu takut, tapi emang harus waspada. Nah itu bagaimana Pak? Mohon Pak Idris, Pak Rudi bisa menyampaikan ke masyarakat pesan-pesannya bagaimana sih? Ya, pada saudara-saudara kita di mana saya berada, COVID-19 ini betul-betul ada. Walaupun sebagian masyarakat yang tidak meyakini adanya COVID. Ini dengan data, dengan sudah kita pengalaman terkena COVID, ini jelas COVID ada. Yang pertama, saya mau kepada masyarakat, jangan menyepelekan COVID ini.
jangan sombong dengan COVID ini. Kita harus tetap waspada dan hati-hati dengan penyebaran COVID yang sampai sekarang ini belum jelas kapan COVID nanti akan selesai. Betul. Ya. Yang jelas, mari kita waspada dan hati-hati semuanya terhadap COVID ini. Ya. Ini nanti insya Allah COVID ini menyerang kita tidak ada yang tahu. Ya, yang terkena COVID, yang belum terkena COVID maupun yang terkena monggo 5M protokol kesehatan ini supaya dilaksanakan di mana saja. Walaupun kadang-kadang saya di Jepang masih di masyarakat, saya bertemu di masyarakat. Vaksin opo, ya, COVID opo masih ada seperti itu. Tapi tetap kita meyakinkan kepada masyarakat. Dan yang terkena COVID, ya tetap saya mohon sabar. Semua apapun yang dilaksanakan diperintahkan oleh prokes, oleh dokteran atau prasaja kita laksanakan. Dan kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya kita semua diserahkan kepada Allah SWT. Semua yang membuat penyakit ini, apapun yang ada yang terjadi di dunia ini, Allah SWT yang membuat. Penyakit di Allah pasti juga ada, Allah akan menciptakan obatnya juga. Dengan doa dan doa, insya Allah Pak Rudi tadi sudah sampaikan, saya juga begitu. Doa tidak hanya kita semua, kita doakan teman-teman, keluarga, istri, anak, dan semua doakan. Alhamdulillah, ini mujizat dari Allah untuk berdoa. Kalau nggak ada mujizat, saya Pak Rudi, insya Allah ya ora bisa ketemu. Insya Allah tidak ketemu. Nah, ini yang penting terakhir kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan kalau sudah semua kita laksanakan kok, hasilnya bagaimana kita serahkan semuanya pada Allah SWT. Ini pesan saya. Semoga kita berdoa semua COVID-19 mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah dari muka bumi ini semuanya. Amin. Dan semua nanti bisa berjalan kembali, ekonomi berjalan, pendidikan berjalan, semuanya bisa berjalan. Amin. Itu pesan saya kepada semua masyarakat. Dan semua yang terkena maupun tidak terkena, monggo 5M ini harus kita laksanakan. Apapun arahan dari pemerintah terutama, kita dukung. Dengan biaya yang luar biasa seperti ini, ya, kalau masyarakat pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin, kok hasilnya yo apapun hasilnya kita tetap harus mendukung pemerintah. Itu yang perlu saya sampaikan ke masyarakat semuanya. Yang penting kita hati-hati, waspada, 5M kita laksanakan. Yang penting menjaga diri kita sendiri, keluarga, orang-orang yang kita cintai, yang kita dekat dengan kita, semua kita jaga semaksimal mungkin agar terhindar dari virus COVID-19. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari Pak? Ya, ini Pak Idris. Ya, kalau saya tetap dengan prokes itu kita menjauhi kerumunan. Kadang-kadang sekarang ini masih banyak ya yang meskipun sudah divaksin. Kalau emang ini belum aman, kita jauhilah kerumunan. Ada ke mall, kemana itu kalau nggak penting banget. Enggak. Sampai sekarang pun saya tuh masuk di tempat keramaian itu masih takut saya. Saya takut rasanya ya udahlah kalau bisa enggak dulu ya Pak. Iya. Kumpul dulu. Apalagi ke pasar ya. Rasanya itu waduh. Biar yang muda-muda aja Pak ke pasar. Enggak, pokoknya itu. Ya, tetap prokesnya dijaga, keramaian kerumunan. Mungkin sekarang ini kan hiburannya udahlah kita ke mana ada itu. Siap. Mungkin itu ya. Ya. Oke, baik. Berarti dengan demikian kita selesai ya Bro ya? Iya. Sebenarnya seru sih. Kalau kita lanjut itu seru banget. Karena pengalaman beliau ini nanti yang akan menjadi bekal yang bermanfaat buat masyarakat yang mungkin belum pernah
terpapar. Ya kan, belum pernah terpapar dan belum pernah merasakan masuk ICU itu bagaimana. Waduh. Nah itu, ya kan? Ya kita nggak nakut-nakutin, tapi setidaknya pesan itu sangat harus kita sampaikan. Ya baik, tentu saja kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Idris, Pak Rudi yang sudah meluangkan waktunya yang sangat luar biasa ini, curhatan kepada kita semuanya. Ini tentunya sangat berguna sekali buat kita semuanya, terutama masyarakat. Jadi pengalaman yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan kita semuanya dikasih kesempatan kedua. Pastinya akan lebih baik ke depannya dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa Pak, selain kesehatan adalah selalu hatinya senang Pak. Harus. Obat yang paling mujarab itu adalah hati senang, hati gembira. Ya mungkin kalau bisa punya cucu aja jalan-jalan di rumah dulu, nggak perlu kemana-mana. Bisa di rumah dengan keluarga, dengan putra putrinya, bisa bersenang-senang kayak gitu Pak. Sangat luar biasa. Jangan lupa kita juga mengucapkan terima kasih ya, terima kasih dalam-dalamnya kita. Ini loh, jarang kita ngundang beliau. Kayak gini. Perjuangannya ini loh ya. Saya tadi tuh sampai terenyuh. Gila ini kalau saya di Asia, kalau saya nggak tahu, nggak tahu bisa ketemu kamu ya. Tapi alhamdulillah. Bayangannya kita bayangin aja udah. Kayak Pak Rudi tadi sampai istilahnya emosi dari apa ya istilahnya emosinya dikeluarkan dengan air mata ya. Itu nggak tahu juga seperti apa sih perjalanannya. Tapi emang dan poin-poin saja tadi. Iya. Baru poinnya oke. Masih poin. Masih banyak yang harus diceritakan. Tadi menarik dari Pak Idris kita ya. agendakan lagi deh ya. Bagaimana COVID itu nggak ada yang tahu ya, yang prokes ya kena, yang nggak prokes ya kena. Sudah divaksin ya, kena. Tua muda bisa sampai meninggal loh. Makanya saya bingung ini ya. harus menerapkan. Semua ahli sudah ngomong, kayak semuanya tidak harus kita ikuti ya bro ya. Gimana ya? Oke. Baik, Sobat Muhardi, berarti dengan demikian selesai sudah untuk podcast kali ini ya. Kita sangat luar biasa bisa sharing dan curhat tentunya. Jangan lupa Sobat Muhardi untuk selalu menyaksikan podcast-podcast selanjutnya dengan tema-tema yang sangat luar biasa dan dengan host-host yang sangat luar biasa juga. Pastinya ya kan? Kita disuruh sedih hari ini bro, padahal aku sama kamu udah wah aku sama dokter Nonot ambiar pastinya. Sedih nih. Jadi nggak bisa. Oke. Baik, dengan demikian selesai sudah podcast untuk kali ini. Terima kasih tentu saja semua pendukungnya ya kan yang di kameramen itu. Kapan-kapan kita undang dia. Dia punya hobi bro, hobi baru ya. Hobi jadi cuan gitu. Ya terima kasih Pak, sekali lagi terima kasih Pak Rudi, Pak Idris luar biasa dan mengucapkan banyak pihak juga yang sudah mendukung acara pada siang hari ini. Tentunya kami mengucapkan selamat siang. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.